Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haredi Wijaya Kusuma, nomor NPM 202421500004. Di sini saya ingin membuat video untuk melengkapi tugas akhir saya yang diberikan oleh Pak As'ad. Di sini saya akan menjelaskan 3 tema, yaitu hak asasi manusia dalam Islam, yang kedua konsep demokrasi kepemimpinan dalam Islam, yang ketiga konsep masyarakat madani dalam Islam. Hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi manusia HAM dalam Islam adalah konsep yang menekankan penghormatan terhadap martabat dan kebebasan individu yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada setiap manusia. Islam mengakui bahwa setiap manusia tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, atau status sosial memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman utama dalam Islam. Konsep dasar hak asasi manusia dalam Islam. Tauhid sebagai fondasi HAM. Dalam konsep HAM berakar pada tauhid, keyakinan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Oleh karena itu, manusia diciptakan dalam bentuk terbaik dan diberikan hak-hak tertentu oleh Allah, bukan oleh manusia atau negara. Hal ini menjadikan hak-hak tersebut tidak dapat diambil atau dicabut oleh siapapun. Kesetaraan. Islam menekankan prinsip kesetaraan di hadapan Allah. Semua manusia adalah sama, terlepas dari latar belakang sosial, etnis, atau agama. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atau non-Arab, begitu pula non-Arab atas orang Arab kecuali dalam ketakwaan. Kebebasan. Islam menghormati kebebasan beragama, berekspresi, dan berpikir selama tidak melanggar batas-batas syariat. Dalam Al-Quran disebut tidak ada paksaan dalam agama. Keadilan. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan bagi semua manusia. Allah memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil bahkan kepada musuh sekalipun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang selalu menegakkan keadilan. Jenis-jenis hak asasi manusia dalam Islam. 1. Hak atas kehidupan dalam Islam. Kehidupan manusia sangat dihormati. Pembunuhan tanpa alasan yang sah dianggap sebagai dosa besar. Allah berfirman, barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. 2. Hak atas kebebasan beragama. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki keyakinan tanpa paksaan, namun kebebasan ini tetap diiringi dengan tanggung jawab moral. 3. Hak atas pendidikan. Islam menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. 4. Hak atas harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki dan mengelola harta benda, namun hak ini harus digunakan sesuai syariat seperti menghindari riba dan membayar zakat. 5. Atas kehormatan dan privasi. Islam melarang tindakan yang merendahkan martabat orang lain seperti fitnah, ghibah, menggunjing, dan melanggar privasi individu. Implementasi HAM dalam syariat Islam. Hak manusia dalam Islam tidak terpisah dari tanggung jawab. Setiap hak disertai dengan kewajiban seperti menghormati hak orang lain, menjaga keadilan, dan mematuhi aturan Allah dalam sistem hukum Islam. Pelanggaran terhadap hak ini mendapat sanksi yang tegas. Kesimpulan, Islam memberikan landasan yang kokoh bagi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Berbeda dengan konsep HAM modern yang sering bersifat sekuler, HAM dalam Islam berakar pada nilai-nilai spiritual dan etika yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni bagi seluruh umat manusia. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini, umat Islam diharapkan dapat menjadi pelopor dan dalam memperjuangkan HAM secara universal. Konsep masyarakat madani dalam Islam. Masyarakat madani, sebuah konsep yang merefleksikan masyarakat yang maju, beradab, dan berakhlak mulia, merupakan cita-cita luhur dalam Islam. Konsep ini tertanam erat dalam ajaran Islam
yang menekankan pada pembangunan manusia seutuhnya, baik secara individual maupun kolektif. Berikut adalah penjabaran konsep masyarakat madani Islam secara lebih mendalam. Tauhid, keyakinan akan keesaan Allah. Sebagai sumber segala kebaikan dan pedoman hidup, masyarakat madani dibangun atas fondasi tauhid, melandasi setiap aspek kehidupan dengan nilai-nilai Islam. Kemanusiaan Islam memandang setiap manusia sebagai makhluk mulia, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Masyarakat madani menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi. Keadilan sosial, Islam menekankan pentingnya keadilan sosial, memastikan pembagian sumber daya yang adil dan merata, serta melindungi hak-hak kaum lemah. Kebebasan dan tanggung jawab. Masyarakat madani dalam Islam bukan berarti bebas tanpa batas. Kebebasan diiringi dengan tanggung jawab moral dan sosial terhadap diri sendiri, masyarakat, dan Allah. Pilar-pilar utama. Keadilan dan hukum, penegakan hukum Islam yang adil dan merata menjadi landasan kuat masyarakat madani. Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, menjamin keadilan dan menciptakan ketertiban. Pendidikan dan ilmu pengetahuan. Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan sebagai jalan untuk mencapai kemajuan masyarakat madani, dibangun atas fondasi pengetahuan dan kesadaran yang tinggi. Etika dan moral. Etika dan moral yang tinggi menjadi ciri khas masyarakat madani. Ajaran Islam mengajarkan nilai-nilai mulia seperti kejujuran, amanah, kasih sayang, dan toleransi. Ekonomi yang bersih. Sistem ekonomi Islam menekankan pada keadilan kesejahteraan bersama. Ekonomi yang bersih dan bebas dari ekspoliasi menjadi pilar penting dalam pembangunan masyarakat madani. Politik yang bersih. Politik dalam Islam harus berdasarkan keadilan, amanah, dan musyawarah. Pemimpin yang adil bertanggung jawab menjadi kunci terwujud masyarakat madani. Lembaga masyarakat yang kuat. Masyarakat madani membutuhkan lembaga yang kuat seperti keluarga, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk membangun tata nilai dan menjaga moralitas. Ciri-ciri masyarakat madani. Toleransi dan kerukunan. Masyarakat madani dalam Islam menjunjung tinggi toleransi dan keukuran antar umat manusia. Perbedaan suku, agama, dan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk hidup berdampingan dengan damai. Keadilan dan kesetaraan. Masyarakat madani menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua anggota masyarakat, tanpa diskriminasi. Hak dan kewajiban dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Kesadaran masyarakat. Masyarakat madani ditandai dengan kesadaran tinggi akan tanggung jawab sosial. Setiap anggota masyarakat memiliki peran aktif dalam membangun, menjaga keharmonisan, kemajuan, dan kesejahteraan. Masyarakat madani senantiasa berupaya untuk maju dan sejahtera, bagi secara material maupun spiritual. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi menjadi fokus utama. Ketekanan dan ketertiban. Masyarakat madani ditandai ketatanan dan ketertiban yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan norma-norma sosial. Tantangan dan upaya. Menetapkan nilai-nilai Islam. Tantangan utama dalam membangun masyarakat madani adalah menerapkan nilai-nilai Islam secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Memperkuat lembaga masyarakat. Peran lembaga masyarakat membangun dan menjaga nilai-nilai masyarakat madani harus terus diperkuat. Mengembangkan pendidikan karakter yang berlandas nilai-nilai Islam menjadi kunci melahirkan generasi penerus yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Membangun kepemimpinan yang adil. Kepemimpinan yang adil dan amanah sangat diperlukan untuk membangun masyarakat madani. Kesimpulan, konsep masyarakat madani dalam Islam merupakan cita-cita luhur yang terus diperjuangkan. Masyarakat madani dibangun atas fondasi tauhid, keadilan, dan nilai-nilai luhur Islam. Merupakan cita-cita yang ideal dan sejalan dengan tujuan hidup manusia sebagai hamba Allah. Konsep demokrasi kepemimpinan dalam Islam memiliki beberapa prinsip penting yang sesuai dengan ajaran Islam dan dapat dihubungkan dengan nilai-nilai demokrasi modern. Berikut ini adalah beberapa poin utama yang menjelaskan konsep tersebut. 1. Musyawarah (syura). Musyawarah adalah inti dari kepemimpinan dalam Islam. Pemimpin harus mengambil keputusan melalui diskusi dengan orang-orang yang memiliki ilmu dan hikmah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.
Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Konsep ini mirip dengan prinsip demokrasi modern yang menghargai partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. 2. Keadilan atau adil. Pemimpin dalam Islam wajib berlaku adil kepada semua orang tanpa memandang status sosial, agama, atau etnis. Keadilan adalah prinsip fundamental yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dalam membuat kebajikan. Quran Surat An-Nahl ayat 90. 3. Pemilihan pemimpin. Dalam sejarah Islam, pemilihan pemimpin dilakukan melalui proses yang mirip dengan demokrasi seperti dalam pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melalui persetujuan umat dalam kurung bait. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghargai pemilihan masyarakat dalam menentukan pemimpin. 4. Kesejahteraan umat. Kepemimpinan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh umat. Pemimpin bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dan memastikan tidak ada yang terzolimi. 5. Akuntabilitas, tanggung jawab. Pemimpin bertanggung jawab kepada Allah dan masyarakat atas segala tindakan dan kebijakannya. Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dalam Muslim. 6. Kebebasan berpendapat. Dalam Islam, umat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, terutama jika hal tersebut berkaitan dengan kebaikan bersama. Kritik yang konstruktif kepada pemimpin juga diizinkan dalam Islam. 7. Kesetaraan dalam kurung persamaan hak. Dalam Islam, semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah kecuali berdasarkan ketakwaan. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang menekankan kesetaraan hak dan martabat. Perbedaan demokrasi modern. Sumber hukum dalam demokrasi modern, hukum berasal dari suara mayoritas, sedangkan dalam Islam hukum harus selaras dengan syariat. Kedaulatan. Dalam demokrasi modern, kedaulatan adalah di tangan rakyat, sementara dalam Islam kedaulatan mutlak adalah di tangan Allah. Kesimpulan, konsep demokrasi kepemimpinan dalam Islam menekankan prinsip musyawarah, keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan umat. Meskipun ada perbedaan berdasar dengan demokrasi modern, kedua konsep ini memiliki nilai-nilai yang dapat saling melengkapi jika diterapkan dengan benar.